Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan gini caranya matain perasaan karena komen netizen di awal konten. Nah, mungkin perasaan teman-teman tuh campur karena dikatain oleh netizen. Misalkan video yang kita buat, konten kita tuh jelek banget katanya, terus suara kita jelek, terus juga muka kita, terus juga ngatain segalanya teman-teman itu. Nah, gimana sih cara matainnya teman-teman? Oke teman-teman, ini dia. Gini cara mantain perasaan karena komen netizen di awal konten. Nah, ini dibuat di Amel Meme H itu. Berharap dapat banyak like, komen, view, dan share. Malah kena sempet jempol oleh netizen. Mungkin ada yang ngasih di dislike dan lain-lain, namanya komentarnya jelek pastinya. Gimana sih cara matain untuk perasaan supaya bisa terus semangat konten? Nah, sini kenalin sama euforia dan kecewa. Nah, kita masuk ke euforia. Pernah dong bahagia meluap-meluap sampai melebur gitu. Nah, itu adalah euforia. Euforia biasanya situasi baru yang diterima sebagai pengalaman menakjubkan, walaupun umumnya tidak membayangkan. Tapi kalau perasaan ini tidak dikelola, malah bikin kamu ketagihan nih. Waduh, nah itu. Jadi kita tuh jangan sampai gitu ya teman-teman. Contohnya, kamu bikin konten yang tiba-tiba viral dapat like banyak banget. Kalau perasaanmu gak dimantain, ternyata bisa bikin ketagihan itu. Terus berusaha bikin konten tanpa ada tujuan yang akhirnya bikin kamu stres dan gak happy. Nah itu dia. Lalu kecewa, dongkol, jengkel, malah sebal. Itu output dari perasaan kecewa karena kamu tidak mendapat apa yang kamu harapkan. Hati-hati jika perasaan ini menguasai dirimu, kamu jadi malas makan sesuatu, termasuk malas konten, ya sedih deh. Nah, pastinya ada kecewa dan juga euforia ini tadi. Nah, jadi kita tuh harus membatasi teman-teman. Kecewa tuh pasti ada. Kita buat konten gak ada yang tonton. Dan juga kita euforia tuh kesenangan di awal, gak tahu kita mikirkan ke depannya itu. Nah, contohnya udah siap di konten yang keren banget sampai beli kamera, mic, bahkan HP baru, malah gak ada yang lag dan gak pila-pila. Aduh, sungguh kecewa. Pasti kecewa teman-teman. Sudah ngabisin duit berapa, taunya konten kita tuh tidak pila gitu. Lalu harus gimana cara matain euforia dan kecewa biar gak berlebihan? Nah ini dia. Yang pertama, goal realitas. Tetapin goal realitas menginjak bumi, jangan ketinggian kak. Kalau jatuh sakit, aduh. Nah jadi kita tuh mencapai tujuan kita. Jangan sampai kita tuh sampai ketinggian banget. Jadi kita tuh harus tahu batasan kita gimana. Ya kalau misalkan kita ketinggian banget, takutnya nanti jatuhnya pasti sakit banget itu. Yang kedua, fokus pada tujuan. Daripada pusing mikirin cara dapat like atau pila, lebih baik fokus pada tujuan kamu membuat konten. Biar ekspektasi gak terbalik sama realita nantinya itu. Yang ketiga, jangan terbawa satu perasaan. Ingatin diri sendiri kalau perasaan itu gak cuma bahagia atau kecewa saja. Akan ada perasaan lain yang bisa muncul ketika kamu tidak putus asa membuat konten. Itu dia. Yang keempat, disiplin. Perilaku disiplin akan membuat perasaanmu lebih terarah dan bisa mengendalikan sensasi euforia ataupun rasa kecewa. Inilah. Yang kelima, medsos secukupnya. Ingat nasihat mama, yang berlebihan itu gak baik. Nah, termasuk medsos. Kasih jeda buat istirahat dengan matikan notifikasi atau komen, biar kamu gak tahu fokus sama respon netizen. Itu dia. Nah jadi kita sudah tahu ya 5 yang harus kita lakuin teman-teman. Nah yang pertama tadi itu goalnya realitas. Yang kedua, fokus pada tujuan. Yang ketiga, jangan terbawa satu perasaan. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, medsos secukupnya. Nah jadi kita tuh bisa cara maintain perasaan karena komen netizen di awal konten kita tadi. Nah misalkan dapat dislike, terus juga komen netizen yang kurang bagus. Nah jadi kita tuh bisa mematainya teman-teman dengan cara 5 tadi. Yang penting kita tuh jangan berlebihan dulu di awal. Ya mungkin kita tuh awal tuh kesenangan. Nah ketika kita buat konten lagi, taunya kecewa. Nah jadi kita tuh sudah tahu batasnya. Wah kita buat kontennya pila mungkin karena ini. Tapi jangan berlebihan lagi. Gara-gara kita pila itu, kita membesarkan nama tuh sebuah beli kamera, beli mic, beli HP baru seperti yang tadi dijelaskan. Jadi kita tuh
terbawa suasana. Jangan sampai dulu, kita tuh harus lihat dulu gimana kedepannya nanti, apakah konten kita ini akan masih jalan terus sesuai dengan ini. Nah kalau misalkan sesuai, itu buat kita tidak kecewa lagi, artinya sudah stabil, itu dia, jadi kita bisa matain. Nah mungkin awal netizen itu ngatain kita di awal konten, ujung-ujungnya mereka berbalik malah memuja kita teman, memuji kita, itu dia. Yang penting kita tuh jangan terbawa suasana dulu, pertama dipuji tanya dihina, awalnya dihina lalu dipuji. Nah yang penting kita tuh stabil dan standar saja, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang gini cara mentain perasaan karena komen netizen di awal konten kita. Nah itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.